Bimadza yatakhallaqu al-walad? Dengan apa anak-anak itu berakhlak? Gitu kan. Yajibu 'alal walad, wajib bagi seorang anak ayyatakhallaqu, berakhlak, bi akhlaqil hasanah, dengan akhlak yang baik. Min sigharihi liya'isha mahbuban fi kibarihi. Sejak kecil agar hidupnya dicintai ketika besar. Kemudian Kiai Musonif mengawalinya bagaimana anak-anak itu harus berakhlak gitu kan. Wajib bagi seorang anak itu berakhlak dengan akhlak yang baik agar semenjak kecil. Kenapa? Karena agar supaya ketika besar anak-anak kita itu menjadi anak yang dicintai. Yardu anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nas. Allah ridho terhadapnya karena dia berakhlakul hasanah dan keluarganya mencintainya dan orang-orang juga mencintainya. Itu karena efek dari dia berakhlakul hasanah. Kemudian wajibu alaihi aidon, wajib juga bagi seorang walad, seorang anak, ayyabtadi'a anil akhlaqil qabihah, ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah, yaitu menjauhi akhlak yang buruk. Kailayakuna makruhan, supaya agar tidak dibenci, anak itu agar tidak dibenci. La yardu anhu rabbuhu wa la yuhibbuhu ahluhu wa la ahadun minan nas. Kemudian Kiai Musonif juga mewajibkan bagi seorang anak agar tidak berakhlak yang buruk. Agar apa? Ketika anak itu berakhlak buruk, maka Allah tidak ridho. La yardu anhu rabbuhu, la yuhibbuhu ahluhu, dan tidak juga dicintai oleh keluarganya, dibenci oleh keluarganya, dan wala ahadun minan nas, dan juga dibenci juga oleh manusia. Karena sejatinya sesungguhnya manusia itu menyukai akhlak yang baik walaupun seburuk-buruknya orang gitu. Contoh misalkan begini, ada geng mafia. Geng mafia kan jelas itu termasuk hal yang buruk kan. Tapi ketika bosnya itu atau geng mafia itu dibohongi, itu kan juga marah. Berarti sebenarnya geng mafia ini melakukan keburukan tapi tidak suka dibohongi. Padahal dibohongi juga termasuk akhlak yang buruk. Ini kan ambigu ya. Kenapa tidak berakhlak baik saja gitu loh. Ya. Kemudian selanjutnya langsung saja, karena ini kayak ringkesan gitu, jadi pendek-pendek ya. Al-waladul adibu, utawi iki uku anak kang sopan. Itu maknanya begitu. Anak yang sopan. Secara Indonesianya begitu. Simple kalau Indonesia. Kalau di bahasa Jawa kan itu ada utawi, ada iki-iku. Tapi kalau kemudian diterjemahkan menjadi anak yang sopan, repot sekali bahasa Jawa sepertinya ya gitu. Tapi itu memang sudah tradisi. Karena makna-makna yang seperti inilah yang kemudian bisa mencakup mubtada, khobar, fi'il, fa'il itu menjadi terbaca. Ini juga menjadi tarbiyah bagi kita pembaca kitab agar tahu, oh ini posisinya sebagai mubtada loh. Oh ini posisinya sebagai khobar. Jadi sekaligus membaca sekaligus belajar bahasa Arab lagi. Itu. Makanya ini istimewanya makna Jawa itu seperti itu. Al-waladul adib, anak yang sopan, yaitu yahtarimu walidayhi wa muallimihi, menghormati kedua orang tuanya dan para gurunya. Contoh anak yang baik itu apa? Yaitu menghormati gurunya dan menghormati orang tuanya, kedua orang tuanya. Wa ikhwanuhu al-kibar wa kullu man huwa
kibaru minhu. Dan kemudian menghormati orang yang lebih tua darinya, gitu kan. Ikhwanuhu, teman-teman yang lebih tua darinya, dan setiap orang yang lebih tua darinya. Gitu. Ini penting. Nah, biasanya kan dalam pertemanan biasanya gitu tidak sopan. Nah, kadar tidak sopan itu seperti apa? Ya, tergantung adat masing-masing tempat. Gitu. Kalau di Arab mungkin ada kan. Kalau nggak salah. Jadi antar orang itu orang tua dan orang kecil itu kadang manggilnya nama, gitu kan. Ya Muhammad, padahal Muhammadnya lebih tua. Kadang kan begitu. Tapi itu termasuk hal yang sopan di Arab. Tapi kalau di Indonesia, Mad, sini Mad. Padahal dia lebih tua, ya dikaplok gitu kan. Kurang ajar kamu, anak kecil manggil saya Mad gitu kan. Ya, makanya kadarnya itu tergantung daerah masing-masing. Nah, kemudian kenapa kok akhlak itu tetap relevan gitu kan? Ya karena ini hanya mengatakan bahwa harus menghormati orang yang lebih tua atau harus menghormati teman-teman yang lebih tua. Tidak kemudian harus dikatakan bahwa harus memanggil mas loh sama orang yang lebih tua. Kan nggak ada. Makanya tergantung daerah masing-masing. Yang penting intinya menghormati. Menghormati juga termasuk tidak melecehkan, itu juga menghormati. Kan biasanya sekarang ada tuh sering anak-anak gitu. Ada orang tua yang perilakunya agak nyeleneh. Nah ini. Kemudian orang-orang tua yang lain karena dia mungkin sebaya, akhirnya kan diceng-cengi gitu loh. Apa sih Mad, diraku Mad, mukon Mad. Nah, kemudian anak kecil kok ikutan. Lah ini, salahnya siapa? Ya salahnya orang tua tadi, kenapa ngajarin begitu. Makanya harus diperhatikan. Walaupun dia nyeleneh, tapi dia lebih tua, ya harus dihormati kan. Gak boleh kemudian kita meledeknya, ikut-ikutan dengan orang yang sebayanya gitu kan. Nah, sebenarnya sebayanya juga nggak boleh saling meledek sih gitu. Wa yarhamu ikhwanuhu as-shighar wa kullu man huwa asgharu minhu. Kemudian menyayangi teman-temannya yang lebih kecil dan setiap orang yang lebih kecil darinya. Nah, kan biasanya dalam pergaulan anak-anak saya yang sering saya lihat, yang besar itu kadang mengintimidasi yang kecil kan gitu. Kadang begitu. Makanya di sini harus menyayangi, nggak boleh kan gitu. Ya, diintimidasi. Biasanya kan gitu di sekolah terutama kan. Lu sini anak baru lu gitu. Beliin apa es. Dikasih uangnya 500, minta esnya es Nutrisari, ya nggak cukup uangnya gitu. Nggak cukup Kak gitu kan. Ya terserah lu. Pokoknya harus dapat Nutrisari gitu kan. Nah, ini kan sebuah perpeloncoan, itu nggak boleh, itu tidak berakhlak termasuknya gitu. Ini juga termasuk yang ospek kan gitu. Wah ini saya menyindir jadinya. Biasanya ospek kemudian dikasih kalung permen, gitu ya, dipermalukan, kemudian dibentak-bentak, disuruh push up segala macam. Ini juga perlu diperhatikan. Bahkan sampai ada yang dianiaya. Nah, ini kan termasuk orang yang tidak berakhlak. Nah, itu bukan berarti kemudian ospek dihilangkan, tidak. Kayak ospek mungkin bagus awalnya, tapi kemudian selanjutnya kan harus, ini PR-nya guru-guru untuk memperbaiki sistem ospek tersebut. Atau apa sih kalau di sekolah apa sih namanya? MOS ya. Ya MOS begitu. Termasuk itu. Wa yasduku lan bener fi kalamihi ing dalem ucapane walad. Jujur dalam perkataannya. Wa yatawaddu'u minan ma'annas, bertawaduk dengan sesama manusia. Wa yasbiru 'alal adza, sabar terhadap ujian atau cobaan. Wala yuqati'ul aulad, dan tidak memusuhi teman-temannya. Wala yatakhosomu ma'ahum, dan tidak bertengkar, tidak saling bertengkar. Wala yarfa'u sautahu, dan tidak mengeraskan suaranya idza takallama au dhuhika. Termasuk akhlak juga.
tidak berbicara secara banter-banter, tidak berbicara secara dengan nada yang tinggi. Tapi ya kalau misalkan di daerah hutan gimana ya? Wallahu alam, itu saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan deket, bicaranya kok banter-banter, itu mungkin ada yang tersinggung, siapa tahu. Kemudian tidak tertawa dengan keras, kenapa? Mungkin ada tetangganya yang terganggu, mungkin juga ada bayi yang masih tidur, kemudian karena tertawanya tadi akhirnya bangun. Kan menyusahkan tetangga itu juga termasuk tidak berakhlak gitu loh. Nah, sudah sekian saja dari saya. Ini baru 2 pasal, masih banyak sekali ini berarti ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.